Salah satu kegunaan X-ray diffraction adalah untuk mengkuantisasi fasa kristal. Jadi misalkan kita sudah punya sampel, ya, kita sudah analisis menggunakan Rietveld, ya, kemudian ternyata sampel tersebut terdiri dari mineral hematite dan rutile seperti ini, misalkan, ya. Lalu kita dapatkan misalkan eh, prosentase fasa yang ini sebetulnya sama saja dengan prosentase volume itu adalah ini ya 60% sekian dan ini di bawahnya. Kalau di total ini 100%. Tapi terkadang bisa juga dinyatakan tidak dalam persen melainkan dalam fraction. Ya artinya tidak dikali 100%. Jadi yang di atas ini adalah 0,6013, yang di bawah adalah 0,3987. Kalau di total adalah sama dengan satu. Ya. Tapi terkadang dinyatakan pula sebagai persen berat. Ya, jadi seperti ini angkanya. Kalau di total ini 100% juga. Ya. Tapi kadang ada pengukuran, misalnya kita perlu pengukuran lain. Nah, atau diperlukan bukan prosentase mineralnya atau fasanya, tapi prosentase atomnya. Nah, kalau ini ya di bawah ini sudah dicantumkan persentase atom dan juga persen berat untuk masing-masing unsurnya. Nah, pertanyaannya bagaimana menghitungnya? Jika sudah diperoleh prosentase fasa kristalnya, bagaimana menghitung prosentase masing-masing unsurnya? Ya, ini adalah video untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa mengambil data ya dari RRUFF ya yang ini adalah data eh, banyak data mineral ya kalau kita lookup itu di sini ada banyak pilihan ya dari A sampai Z ya kita kalau udah tahu nama mineralnya kita bisa langsung ketik di sini misalnya hematite ketik saja nanti kalau sudah diketik kita bisa search ya nanti akan muncul. Nah untuk rutile demikian pula ya jadi di sini ini adalah eh, data-data atau hasil pengukuran XRD, kemudian inframerah, lalu Raman ya, open access ini ya. Itu kalau yang XRD itu menggunakan anode copper ya. Jadi nanti kita bisa download ya. Masing-masing ini sebetulnya dominannya satu fasa. Ya, memang ada beberapa impuritas tapi itu relatif kecil. Ya, data itu bisa diambil ya. Nah, kemudian untuk untuk menjawab pertanyaan tadi, saya sudah me, apa, menambahkan ya. Jadi ini ini hematite dan rutile ya. Saya ambil dari sana ya, ini datanya ya, misalnya hematite. Saya ambil dari sana ini ya bentuk datanya demikian ya. Jadi ini ada penjelasan datanya ya. Ini dominannya adalah hematite. Ya. Eh, ini di bawah ini data. Ya, ini ada dua theta atau sudut hamburan, kemudian intensitas dalam satuan cacah atau counts. Demikian pula untuk rutile saya sudah dapatkan. Kemudian untuk membuat data, ya jadi ini kan saya tidak melakukan pengukuran terus terang. Ya, jadi ini adalah datanya saya peroleh dari RRUFF tadi. Kemudian saya tambahkan. Jadi saya tambahkan dengan Excel ya. eh, ini misalnya ya. Mohon maaf, ini agak batuk dikit. Ya, jadi yang sebelah sini adalah hematite yang dua kolom pertama. Ya, ini dua tetanya, kemudian ini disusul oleh intensitas. Lalu ini adalah dua teta untuk apa? Rutile, kemudian yang ini adalah intensitas untuk rutile. Nah, yang ini juga masih sama kebetulan ya bagusnya ini di dalam RRUFF ini dua dua tetanya atau sudut hamburannya itu sama ya jadi saya tinggal menambahkan saja ini saya tambahkan ya jadi kalau kita lihat nih ini adalah kolom B ditambah kolom D ya sehingga menjadi intensitasnya ini ya oh ya gitu ya. Ini saya
gitu ya. Nah, ini jadi begitu ya. Ini ada sampai 90 dari 5 sampai dengan 90 ya. Dua tetanya ya. Jadi sudah didapatkan lalu kemudian yang bagian dua kolom terakhir yaitu data setelah dijumlahkan ini yaitu saya copy kemudian saya siapkan untuk bisa dijalankan dengan maud. Ya, saya run pakai maud. Kenapa saya menggunakan maud? Tidak dengan software lain karena setahu saya baru maud yang sudah menampilkan hasil uh, dari prosentase apa namanya ini maud ya seperti ini tampilannya. Hanya maud yang bisa menampilkan dari prosentase ini apa namanya mineral sekaligus juga prosentase unsurnya ya. Jadi nah ini akan kita lakukan cross check hasil dari maud ya. Jadi setelah saya tambahkan lalu saya masukkan ke dalam maud, lalu saya analisis dengan menggunakan read file dengan software maud, maka diperoleh eh, hasil seperti ini ya. Jadi ini adalah ada dua fasa ya. Fasa pertama adalah hematite Fe2O3 ini. Kemudian fasa kedua adalah rutile. Rutile itu TiO2 ya. Nah, eh, nah sekarang ini harusnya kita bisa memperoleh ini ya. Nanti kalau kita gunakan software lain, kita harusnya bisa kalau kita sudah paham prosesnya, harusnya kita bisa menghitung prosentase per unsurnya berangkat dari prosentase mineralnya. Nah, sekarang saya sudah siapkan Excel-nya ya, jadi sudah saya hitung sebelumnya supaya untuk menyingkat waktu ya. Jadi eh, saya sudah cantumkan apa namanya kata-kata kunci ya. Jadi ada kata kunci ini location ya, location di mana kita bisa memperoleh angkanya ya. Angka kalau ini saya perbesar aja sedikit ya supaya bisa lebih mudah terlihat. Ya, demikian. Jadi log ini sampelnya sebenarnya hematite dan rutile, tapi ini ada catatan ya antara massa dengan berat itu tukar-tukar ya karena sebetulnya kita membahas satuannya gram, tapi itu kan satuan massa bukan satuan berat. Kalau berat itu kan sebenarnya newton ya. Nah, kita tidak membahas newtonnya, kita membahas massa, tapi orang sering bilang persen berat gitu, padahal itu satuannya juga gram gitu ya. Jadi newton atau dyne kan kalau itu satuannya gaya gitu ya. Berat itu kan maksudnya gaya gitu ya. Tapi karena ada ya tanda kutip ya salah kaprah, ya saya jadi interchanging aja nih antara massa dengan berat. Ya, ini adalah lokasi di mana kita bisa mendapatkan data terkait ya. Ini left middle window itu maksudnya di sini nih. Kalau di dalam maut tuh ada left middle window. Itu adalah yang ini nih, di sini ya. Jadi di daerah kiri tapi tengah ya di antara atas dengan bawah ya. Di sini nanti ada pernyataan persen berat, juga ada RWP gitu ya. Nah, itu saya sebut left middle window. Nah, kemudian yang par LST file itu adalah keluaran dari maut ya. Jadi nama filenya misalnya seperti ini ya. Ini softwarenya ya. Saya tutup aja ini. Misalnya ini ya. Ini ada par LST. Nah, ini ya. Par LST. Ini adalah hasil keluaran maut. Jadi outputnya. Ini saya bukanya pakai Notepad cukup sebenarnya. Ya, karena ini sebenarnya ASCII text. Kalau saya open with ya Notepad, more application saya Notepad gitu. Ya, ini adalah nah ini datanya ya. Nah, ini angkanya ada banyak, ada berapa baris ya di sini ada sampai dengan berapa tertulis nggak ya kalau Notepad? Saya kurang tahu. Dulu sih tertulis ya. Oh, nggak. Oh, ini hampir 1.000 ya. Barisnya hampir 1.000. Ya, jadi kalau kita sisir satu-satu terlalu lama, maka saya sediakan juga kata kuncinya untuk mencarinya. Ya, jadi ini ada kata kuncinya.
ya. Jadi ini misalnya kita mau tahu persen berat, ya, weight fraction. Weight fraction itu ada di left middle window. Jadi kalau ini biasanya muncul hanya setelah di run, ya, program mautnya. Kalau nggak di run tidak muncul. Jadi biasanya setelah run itu idealnya di copy, ya. Kalau nggak di copy hilang itu informasinya. Jadi setiap kali kita mau melihat kita harus run lagi, habis waktu nanti. Ya, jadi begitu ya untuk weight fraction. Lalu untuk volume fraction itu kita gunakan kata kunci volume. Ya, jadi kita search di yang tadi yang par LST mana ya? Par LST ini ya search aja Ctrl F gitu. Kemudian kita search volume. Ctrl F, volume. V besar, V kecil sama aja. Ya, sebenarnya V besar tapi V kecil bisa dapat kok. Nggak, kok nggak ada ya. Ke bawah nggak ada, ya udah habis. Ke atas. eh ya, tuh ada. Ya. Terus, oh, mana ya? Ini saya pindahkan dulu ya. Nggak bisa pindah ya? Oh, ini. Ya, sebenarnya di situ ya. Ini volume fraction iron. Nah, ini nih. 0, ini 0,6 ini ya. Saya copy paste ke sana gitu. Ya, ini 0, ke volume ya, bukan ke weight fraction. Ini 0,0. 0,60 sekian ya. Untuk rutile demikian pula ya. Nah, untuk density kita search dengan kata kunci density, lalu kita akan dapatkan angka ini ya. Tentu kalau di sana bukan koma ya tulisannya tapi titik 5,262 gitu. Ini koma karena Excel-nya sudah ke bahasa Indonesia kan. Ya. Nah, sekarang untuk ini kita hitung, kita mau menghitung ya sebagai cross check apakah kita bisa bolak-balik antara weight fraction dengan volume fraction. Ya, volume fraction terkadang disebut sebagai phase fraction. Ya, kita bisa bolak-balik di sini. Ya, apa bisa? Nah, kita coba hitung aja. Ya, jadi kita berangkat nih mau menghitung ini volume fraction. Ya, caranya kalau kita sudah dapat eh, ini, ya, jadi ini density ya, ini semua kan yang diperoleh dari data, dari file tadi. Lalu kalau ini kita kalikan, ya kalau kita berangkat dari sini ya, jadi kita sudah tahu volume fraction. Ditanya berapakah weight fraction, itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan sub pertanyaannya. Kalau pertanyaan total kan tadi bagaimana kita menghitung persentase masing-masing unsur berdasarkan persentase mineral. Itu tadi pertanyaan global. Nah, pertanyaan lokalnya adalah bagaimana kita bisa menghitung persen atau weight fraction dari volume fraction. Ya. Oke, nah density itu kan mass per volume. Kalau kita kalikan, jadi kita pakai rumus ini, ya. Jadi volume ada density ya, D kali C ya. D berarti yang ini kan, kali C, density kali ini, ya sama dengan ini. Ya, ini weight fraction related, saya sebutnya related, karena sebetulnya kalau ditanya, satuannya harusnya adalah gram per volume. Tapi ini kan, ya, ini nggak bersatuan ya. Ini satunya gram per volume, tapi ini sebetulnya terkait dengan weight. Ya, maka saya bilang sini adalah weight related. Nah, yang uh, ini kita lakukan hal serupa di bawahnya, begini, ya. Lalu kalau di total dapatnya ini. Nah, ini kan dalam satuan yang tidak satu. Ya, ini kita jadikan satu, ya, ini. Jadi caranya tentu ini, ya. Jadi istilahnya ini merupakan berapa persen dari total, gitu, ya. Caranya adalah ini, ya, angka ini dibagi dengan total sama dengan angka ini dibagi dengan total sama dengan ini. Ya, lakukan hal serupa untuk ini. Nah, ini kalau di total nanti sama dengan satu. Ya, demikian. Kita sudah dapatkan ini. Lalu kita lakukan untuk volume fraction. Ini kita sudah dapatkan ini, ya. Sorry.
Ini sudah dapat ya. Jadi ini adalah sama dengan kolom B. Ya, ini kolom B. Ya. Oke, jadi kita sudah bisa bolak-balik dari volume ke weight. Nah, kita bisa lakukan hal serupa kalau kita udah tahu weight, bagaimana volumenya. Nah, ini ya. Kita bisa hitung itu ya. Berikutnya. Nah, sekarang yang paling penting. Ya, ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang global tadi. Ya, berangkat dari prosentase mineral, bagaimana cara kita menghitung prosentase per atomnya, ya. Nah, ini yang pentingnya di sini, ya. Jadi begini, eh, kita mulai dengan atomnya. Kan kalau hematite itu adalah Fe2O3. Kalau dari rumus kimianya, itu berarti O-nya ada 3, Fe-nya ada 2. Ya. Kalau di total adalah 5. 3 itu berapa persen dari 5? Atau berapa bagian dari 5? 0,6. Ya, jadi 3 dibagi 5 dapatnya ini. Ya, kita lihat nih di sini ada rumusnya ya di Excel-nya. Ya, demikian pula untuk Fe. Ya, kalau ditolak tentu sama dengan 1. Nah, ini kalau kita yakin memang okupansinya tidak melenceng ya. Tapi kan begini, ada orang bikin sampel secara stokiometrik, tapi jadinya belum tentu. Ya, belum tentu Fe23. Mungkin O-nya berkurang. Ya, nggak persis 3, mungkin 2,5. Ya, tentu itu harus masuk dalam perhitungan. Ya, jadi untuk memastikan angka itu, kita harus merefine okupansi. Ya, bagaimana cara merefine okupansi atau faktor okupansi? Kita bahas pada video lain. Ya, tapi intinya sekarang taruh deh di sini memang sudah benar-benar stoichiometric saja. Ya, jadi okupansinya 100% semuanya. Ya, jadi berarti ini Fe23 berarti O-nya ada 3, Fe-nya ada 2. Ya, jadi perhitungan ini oke. Nah, sekarang kita dari ini apa internet ya, dari web atau dari tabel periodik gitu, kita bisa dapatkan atomic mass ya. Atau dari maut juga ada kalau mau ya. Kita bisa pakai keyword weight ya di dalam file yang par LST tadi, kita bisa search, nanti kita bisa dapatkan angka ini. Ya, ini adalah atomic mass ya. Jadi nah sekarang kalau kita udah dapat ini ya, maka untuk dapatkan berat ya kita kalikan saja ya. Jadi yang ini atom mass dikali dengan atom frag ya, kita akan dapatkan ini ya. Lakukan hal serupa untuk itu. Untuk yang apa namanya atom Fe nanti kita dapatkan totalnya adalah segini ya. Nah, 9,5 sekian ini adalah berapa persennya dari ini? Nah, kita hitung tinggal dibagi aja ya. Jadi 9,5994 itu dibagi dengan 31,9382 dapatnya adalah itu ya. Lakukan hal serupa untuk ini ya. Jadi tinggal copy paste saja ya. Jangan lupa di sini ada dolar ya, artinya kalau nanti pindah ke apa namanya baris berikutnya itu tetap 14 ya, mengacu ke baris ke-14. Di total satu juga gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini yang merah ini adalah kuncinya ya. Kita sudah dapat weight fraction ini untuk 100% mineral hematite. Tapi kan mineral hematite itu nggak 100%. Dia atau nggak satu, ya nggak satu bagian. Dia hanya 0,6 sekian bagian. Ya, jadi maka angka weight fraction ini perlu dikali dengan ini. Weight fraction atom CO itu perlu dikalikan dengan weight fraction dari mineral hematite. Ya, ini angkanya. Ya, jadi kita lihat nih rumus Excel-nya ada ya. F dikali sama B ya B6. Oke, ya. Demikian pula untuk yang atom Fe untuk di dalam mineral hematite lakukan hal serupa ya. Nah, sekarang O yang berikutnya. Yang ini itu bukan dikali dengan mineral hematite, melainkan dikalikan dengan mineral rutile ya. Jadi B7. B7 ini ya. Kemudian yang bawah ini juga lakukan hal serupa untuk Ti, ya, tapi juga ini juga adalah dikalikan dengan persentase mineral rutile. Ya, oke. Nah, sekarang kita lakukan penjumlahan. Karena O-nya ini kan ada dua. Di hematite ada O, kemudian di rutile juga ada O.
Nah, berarti angka ini adalah penjumlahan dari dua komponen tadi, ya 0,19 ini ditambah 0,13. Dapatnya 0,33 ya. Kita lihat nih G12 tambah G15. G12 tambah G15. Ya, dapat ini. Nah, untuk yang Fe itu langsung aja angkanya karena dia memang sendirian. Fe nggak ada, di rutile tidak ada. Demikian pula Ti sendirian. Ya, kita dapatkan kalau di total persis satu. Ya, oke. Nah, ini ternyata sangat dekat dengan hasil yang diperoleh di maut. Ya, kalau kita lihat di par list, ya, di file yang extensionnya adalah par.list, itu dengan kata kunci atom side fractions, kita akan mendapatkan angka-angka ini. Ya, ini saya copy paste dari sana. Ya, sangat dekat. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita mau yang persen atom, mau kita bandingkan, kita bisa melakukan yang ini. Ya, jadi ini sebetulnya dibagi dengan D12. D12 itu adalah eh, massa atom. Ya, ini. Jadi tadinya ini berat atom. Maksudnya massa ini terkait ini fraksi massa. Kalau dibagi dengan massa atomnya nanti dapatnya fraksi atom. Gitu, ya. Ini bisa dilihat ini rumus ininya, ya. Kalau kalau di total dapatnya ini, ya. Angka ini adalah berapa persen dari ini? Nah, sama dengan sekian. Ya, jadi kalau di total sama dengan satu. Ya, dapatlah ini persentase atau fraksi atom. Yang kalau kita bandingkan dengan yang ada di maut, itu juga mendekati sampai dengan digit ke 3 setelah koma, ya. Ini ada, mungkin ini penyebab perbedaan yang lebih besar itu adalah karena adanya kesalahan pembulatan, ya. Saya nggak tahu ya kesalahan pembulatan ada di mana yang membuat ini jadi tiga angka, tiga digit di belakang koma jadi agak beda nih, ya. Itu ya. Tapi secara keseluruhan oke, kita bisa pakai, ya. Jadi kalau kita punya software selain maut yang tidak menyediakan prosentase unsurnya, kita bisa menghitungnya, ya. Sehingga nantinya diharapkan kita juga bisa membandingkan dengan hasil dari eksperimen lain seperti XRF, ya kan? Jadi kalau XRD kan keuntungannya kita dapat presentasi mineral, tapi kalau dari XRF atau ICP-MS, ICP-OES atau eh, AAS gitu, kita dapatnya kan atau uji kimia, kita dapatnya kan prosentase unsur. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan hati-hati, nah kita bisa hitung ya. Artinya dengan hati-hati itu adalah ada unsur yang tidak bisa dideteksi oleh alat tertentu. Ya, misalnya eh, lithium itu tidak bisa dilihat oleh XRF gitu ya. Padahal dia bisa muncul di XRD gitu. Nah, yang model-model begitu itu perlu diwaspadai. Tapi secara keseluruhan setelah kita mendapatkan hubungan yang tadi, kita selalu bisa mendapatkan prosentase masing-masing unsur berangkat dari prosentase mineralnya. Demikian untuk kali ini. Terima kasih.